Nah, sekarang abah tanya, ketika kita sekarang ini dilanda apa sekarang itu? Dilanda masa muda. Masa muda itu dengan gejolak segala macam. Pikiran yang macam-macam. Di wilayah kita, di wilayah muda kita itu berbagai macam, macamnya berbagai-bagai. Kenapa? Karena di saat kita muda ini, ujian terbesar dari masa yang akan datang adalah masa muda. Jadi ketika kita sudah melewati masa ini, kemudian kita menjadi anak remaja, kemudian kita menjadi orang dewasa, maka seluruh larangan yang Allah larang, Rasul larang, kita telah tinggalkan. Bahagia enggak kelaknya? Jangan kemudian waduh sayang saya ketika masih muda tidak melakukan maksiat. Na'udzubillah min. Tapi ketika kita masa muda sekarang ini nih, seperti apa yang sekarang kita lakukan ini? Masa muda kita adalah masa muda yang punya keharuman wangi semerbak cinta Allah dan Rasulnya. Wajah kita selalu terbasuh dengan wudhu. Mulut kita selalu membaca Al-Quran. Mulut kita selalu berzikir kepada Allah, membesarkan kalimat-kalimat Allah, kalimat thayyibah. Dan kita juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saban-saban waktu di wajah kita, kemudian di mulut kita, dan kita memandang saudara-saudara kita yang seiman dan seagama dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kita memandang sesuatu pandangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajah kita menjadi wajah-wajah yang berseri. Wajah kita ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa dalam kegelapan, wajah kita itulah yang dilihat oleh teman kita. Teman kita melihat wajah kita. Dengan cahaya yang berkumpul kemudian menjadi terang di saat orang lain mendapatkan kegelapan. Enak gak kira-kira jadi santri? Yang rasanya enak jadi santri nunjuk. Alhamdulillah. Yang jadi santrinya mau kabur gimana? Ada orang di penjara kabur, pengennya kabur aja. Nah, orang jadi santri pengen kabur, emang sama penjaranya? Enggak kan? Sejelek-jelek jadi santri adalah satu cahaya, satu harapan yang luar biasa. Itu jeleknya aja. Sebandel-bandelnya santri di pondok pesantren, dia adalah orang yang dimuliakan. Kenapa? Walaupun dia tidak belajar sesungguh-sungguhnya yang lain, karena yang lain emang sungguh-sungguh belajar. Walaupun dia nggak sungguh-sungguh dalam mendengarkan nasihat, tapi barangkali di hatinya dia sebagai muhibban, sebagai pencinta orang-orang yang menuntut ilmu di pondok ini, dia melihat temannya, aduh, saya bukan nggak pengen ngaji, sesungguhnya saya pengen bisa ngaji, cuman mulut nggak mau untuk mengucapkan itu. Saya sebetulnya pengen malam itu ibadah. Di saat setelah saya tidur saya bangun, kemudian saya pengen tahajud. Kemudian saya pengen tahajud, karena tahajudnya rame-rame, saya ikut-ikutan aja di sini. Hati saya mah tetap tidur. Ada yang lagi tahajud tidur? Ada ya? Banyak banget ya. Itu belum tahajud. Dari tahajudnya berapa rakaat? 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. 4 rakaat enggak tambah witir? Tambah witir. Kalau banat lain lagi, sampai 12 rakaat. Dua 12 rakaat. Ya, banat itu sampai 12 rakaat. Ya saking apanya? Saking salah ngitung waktu sholat tidur.
Dia lupa, dia kira kali udah 12 rakaat, nggak taunya baru 2 rakaat baru bangun, dia ngimpi rupanya. Kemudian setelah itu mulut-mulut santri di Nurul Amanah itu berzikir kepada Allah dan kemudian membaca kitabnya Allah, ayatnya Allah, baca surah Waqiah. Setelah baca surat Waqiah kadang-kadang terburu-buru, yang mimpin terburu-buru, yang baca juga sambil tidur sambil tidur. Diakui saja, diakui, mudah-mudahan Allah ampuni ya. Kalau di Banat nggak pakai tidur. Kalau sudah baca Waqiah tuh sedang baca Waqiah nggak pakai tidur, lupa ayat. Lupa. Ya Allah Karim. Sampai itu pengurusnya saut. Wah, saut apa yang disautin? Ya kan? Lah kalau orang ngaji ditegur saut berarti orang ngaji yang sedang tidur. Ini ngajinya jangan-jangan semuanya bil ghaib nih. Ya, Masya Allah, bil ghaib nih, jangan-jangan nih. Ya, udah hafal semua. Pokoknya yang dibaca habis ini bacaannya apaan? Bacaannya habis ini baca setelah sholat tahajud, kemudian baca suratul Waqiah. Ya dianggapnya ini Waqiahnya, kemarin di Waqiah, tetap aja Waqiah juga. Begitu ditanya sudah hafal belum, rugilah. Ini sambil namanya pembelajaran. Kenapa dibaca suratul Waqiah ba'da tahajud? Supaya mengingatkan, ini keuntungannya kita bisa hafal dengan sering-sering kita baca, maka kita menjadi hafal. Itu keuntungannya. Jadi jangan kita cari buru-buru tabaruknya, kita keuntungannya dulu. Keuntungannya kita bisa menghafal. Kemudian setelah itu urusan pahala, urusan Allah, urusan ngasih berkah, urusan Allah. Ketika itu di akhir ayat itu fasabbih bismi rabbikal azim. Baru baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astaghfirullah.